Kisah sahabat mulia Suhail bin Amr. Suhail bin Amr adalah salah seorang tokoh Quraisy yang terpandang serta ahli pidato ulung bangsa Arab yang ternama. Suhail juga menjadi salah seorang ahli hali wal aqdi yang berwenang memutuskan semua perkara. Seusai perang Badar, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada pasukan muslim, maka Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya yang terkemuka memeriksa para tawanan musyrik. Dan ternyata mereka mendapati Suhail bin Amr menjadi salah satu tawanan mereka. Hari terus berganti dan terjadilah perjanjian damai Hudaibiyah. Orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr sebagai juru runding mereka dalam melaksanakan perjanjian damai ini. Rasulullah menemuinya bersama beberapa sahabatnya, dan dari salah seorang sahabat yang mengiringi beliau ialah Abdullah bin Suhail, yakni anak Suhail bin Amr. Rasulullah lalu memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian Hudaibiyah. Lalu beliau mulai mengimlakan isi perjanjian itu kepada Ali. Nabi bersabda, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Suhail langsung berkata, "Kami tidak mengenal kalimat ini, tapi tulislah Bismika Allahumma." Maka Nabi bersabda kepada Ali, "Baiklah, tulislah Bismika Allahumma." Setelah itu, tulislah, "Ini adalah perjanjian damai yang dituliskan oleh Muhammad Rasulullah." Kalau kami bersaksi bahwa kau Rasulullah, maka kami tidak akan memerangimu. Tapi tuliskan namamu dan nama ayahmu. Demi Allah, aku adalah Rasulullah biarpun kalian mendustai aku. Tetapi baiklah, silahkan tulis Muhammad bin Abdullah. Lalu selesailah perjanjian tersebut, dan Suhail bin Amr kembali dengan langkah yang tegap lantaran dia menduga bahwa Suhail telah menyebabkan kaumnya menang atas diri Rasulullah. Hari demi hari pun terus berganti, dan bangsa Quraisy mengalami kekalahan telak tanpa peperangan. Sebab Rasulullah datang ke Mekah untuk menaklukkannya pada peristiwa Fathul Mekah. Suhail bin Amr setelah itu masuk Islam dengan sepenuh hati dan sanubarinya. Dia amat mencintai Rasulullah dari lubuk hatinya yang terdalam. Abu Bakar As-Siddiq berkata tentang Suhail bin Amr, "Aku melihat Suhail pada Haji Wada berdiri di hadapan Rasulullah. Suhail mempersembahkan beberapa unta untuk dijadikan kurban, dan Rasulullah sendiri yang menyembelihnya dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian Rasulullah memanggil seorang tukang cukur untuk mencukur rambut beliau. Aku pun memperhatikan Suhail yang sedang mengumpulkan rambut Nabi, lalu meletakkannya di atas kedua matanya. Lalu aku pun teringat peristiwa perjanjian Hudaibiyah, dan bagaimana bisa dia menolak untuk menuliskan Muhammad Rasulullah pada waktu itu. Aku pun bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan Suhail bin Amr petunjuk kepadanya." Sejak masuk Islam, Suhail bin Amr menghabiskan umurnya untuk melakukan hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan bermanfaat bagi alam akhirat kelak. Dibandingkan orang yang masuk Islam setelah peristiwa Fathul Mekah, maka tak ada seorang pun yang mengalahkan Suhail dalam jumlah bilangan sholat, puasa, sedekah, kelembutan hati, dan penyesalan menangis lantaran takut kepada Allah. Setiap hari Suhail selalu mendatangi Mu'az bin Jabal sehingga dia mendengarkan darinya beberapa ayat Al-Quran. Suhail bin Amr merasakan adanya kelebihan dan keutamaan orang yang lebih dahulu masuk Islam dibandingkan dirinya serta orang-orang seperti dirinya yang lain. Pada suatu hari, Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisham, dan Abu Sufyan bin Harf pernah datang ke depan pintu rumah Umar bin Khattab. Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, dan beberapa orang yang dulunya adalah budak namun termasuk para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam pun ikut dengan mereka. Tak lama berselang,
seorang hadam Umar bin Khattab keluar dan berkata, Ammar dan Suhaib dipersilahkan untuk masuk. Maka orang-orang Quraisy yang menunggu di depan rumah Umar bin Khattab saling bertatapan dengan perasaan kesal. Suhail bin Amr langsung berkata, Kalau kalian kesal, salahkan saja diri kalian. Mereka pernah diseru dan kita pun pernah diseru menerima dakwah. Mereka segera menyambut seruan, tapi kita bermalas-malasan. Bagaimana kalau mereka disuruh untuk masuk surga pada hari kiamat, sedangkan kita akan dibiarkan? Demi Allah, mereka tidak cuma mendahului kalian dalam mendapatkan kemuliaan yang tak terlihat dan lebih besar dari pintu yang sedang kalian perebutkan ini. Mereka sudah mendahului kalian. Demi Allah, kalian tidak dapat menyusul mereka kecuali dengan jihad dan mati syahid. Pada saat peperangan sedang berlangsung di perbatasan Syam antara pasukan Muslim dan Romawi, Suhail bin Amr segera mengumpulkan anak-anaknya, istri-istrinya dan semua cucunya. Suhail berangkat dengan semua keluarganya menuju Syam untuk berjuang di jalan Allah. Dia berkata kepada mereka, Demi Allah, aku tidak akan membiarkan sebuah kesempatan saat bersama kaum musyrikin, kecuali aku akan melakukannya bersama pasukan muslim. Aku juga akan berinfak untuk pasukan muslim seperti dahulu aku berinfak buat kaum musyrik. Demi Allah, aku akan terus berjuang di jalan Allah sehingga aku terbunuh sebagai seorang syahid atau aku mati jauh terasing dari negeri Mekah. Suhail bin Amr menepati janjinya. Dia turut serta dalam peperangan Yarmuk bersama pasukan muslim, dan Suhail berjuang dengan sungguh-sungguh dalam perang tersebut layaknya seorang mukmin sejati. Suhail juga mengikuti beberapa peperangan yang lain, sehingga di perkampungan Syam dia terjangkit wabah penyakit Ta'un Amwas, dan Suhail bersama keluarganya menjadi korban wabah tersebut. Semoga Allah meridhoi Suhail bin Amr dan menetapkannya sebagai pendamping para nabi dan syuhada. Mereka itulah para sahabat yang terbaik. Wallahu a'lamu bishawab.